Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah, kalau Bunda mencermati bagaimana saya membimbing klien-klien menghadapi masa rumah tangga, ya terutama yang diselingkuhi oleh suaminya, nah pastinya timbul kesan bahwa tiap konsul ke Bunda Ayu, saya kok malah lebih disuruh pasrah ya, dan disuruh melakukan ikhtiar spiritual ya. Padahal saya tuh pengennya suami tuh cepet-cepet sadar loh. Saya tuh pengen tahu caranya bikin suami saya itu putus dari selingkuhannya. Tapi kok malah lebih banyak disuruh fokus ke diri saya, fokus ke aura saya, fokus tawakal, fokus pasrah. Nah ini di mana logikanya? Padahal saya mau datang ke Bunda Ayu itu biar saya bisa dibantu berusaha mengembalikan cinta suami. Nah, pertanyaan ini cukup banyak ditanyakan ya Bun. Dan mungkin pertanyaan ini pernah terlintas di benak sahabat Bunda yang saat ini sedang nonton video saya ini. Jadi begini Bun, ada dua tipe reaksi istri yang punya hajat ingin merebut kembali cinta suaminya dari pelakor. Jadi yang pertama, istri yang hanya mengandalkan usaha lahir saja, berusaha menasihati suami, berusaha melarang suami ketemu selingkuhannya, marah-marah dan menghukum suami, bahkan melabrak pelakor, mengancam pelakor ya dengan jerat hukum, dan mengancam melaporkan suami ke atasannya dan sebagainya. Ini boleh dibilang mereka ini nggak pakai ikhtiar spiritual ya. Semua langkah yang mereka tempuh ini itu adalah usaha secara lahir saja. Apakah berhasil? Di sebagian kasus mungkin berhasil, tapi di sebagian yang lain mungkin tidak. Ada tipe yang kedua Bun, yaitu para klien saya, istri-istri yang saya bimbing untuk memanfaatkan jalur langit untuk mengatasi perselingkuhan suaminya, mengharmoniskan kembali hubungan dalam rumah tangga, yang mana mereka ini tidak hanya mengandalkan cara lahir, tapi juga usaha spiritual. Dengan cara yang lebih anggun, bermain cantik, dengan sikap yang terhormat, yang mana mungkin di pandangan orang awam itu nggak masuk di akal. Ya mungkin orang akan berkomentar nih, ih kamu tuh udah gila ya, suami kamu tuh udah selingkuh gitu loh, kamu masih tenang-tenang aja. Aduh, kamu ini lagi sakit jiwa ya. Ini suami kamu tuh selingkuh loh kayak gitu, masih kamu sabarin dan gak kamu marah-marahin. Ya, bahkan mungkin nih Bun, buat orang-orang yang baru kenal dengan saya, pasti akan timbul pertanyaan nih, tiap ikut bimbingan Bunda Ayu, saya malah disuruh sabar, tawakal, tenang, introspeksi. Padahal jelas-jelas suami saya tuh yang salah. Baik, di sini saya paham Bun, semua perasaan Bunda, baik yang sudah mengikuti bimbingan saya maupun Bunda yang sedang nonton video ini dan ingin mengikuti bimbingan saya. Nah, di sini mengapa saya sering bahkan selalu menggunakan pendekatan spiritual dalam mengatasi persoalan klien saya? Mengapa kok sampai ada tasbih Karomah Ar-Rahman, cincin Anira, kalung Anira, dan sarana spiritual dan buka aura lainnya? Nah, lantas apa bedanya istri yang berusaha secara lahir saja dibandingkan dengan istri-istri yang mengimbanginya dengan ikhtiar spiritual seperti yang dilakukan klien-klien saya? Tentu saja sangat berbeda Bun, yaitu soal keberkahannya. Ya, berkahnya pasti berbeda Bun. Oke, ibaratnya begini, ada anak kecil lagi sakit, dia pengen banget dibeliin es, tapi karena orang tuanya tahu bahwa es ini itu akan bikin anaknya sakit, dia tunda ngasih esnya sampai si anak ini benar-benar sehat. Tapi si anak ini tuh rewel terus Bun, pokoknya gimana caranya itu harus dapat esnya sekarang karena udah pengen nih. Nah, akhirnya orang tuanya marah dan gak ngasih es ke anaknya tanpa keikhlasan dan keridhaan penuh. Nah, kira-kira seperti apa rasanya kalau kita jadi si anak menerima es yang kita mau, yang sebenarnya tuh nggak baik buat kita, udah gitu kita kehilangan rasa cinta dari orang tua kita. Pasti nggak enak rasanya ya Bun. Nah, sekarang bandingkan kalau Bunda jadi anak yang penurut. Bunda pengen es tapi nggak boleh sama orang tua karena lagi sakit. Oke, di sini Bunda ngikut-ngikut aja sampai benar-benar sehat. Lalu dikasih es nih langsung sama orang tua. Ini gimana rasanya Bun? Kira-kira dibandingkan dengan contoh pertama tadi, itu lebih enak mana rasanya? Iya Bun,
enak yang kedua. Itulah yang dinamakan dengan berkah. Dikasih sama Allah dengan penuh cinta dan tetap didampingi. Bukan dikasih, tapi ditinggal dengan kemarahan. Cara inilah yang saya terapkan untuk klien-klien saya yang mengikuti bimbingan saya. Lantas mengapa saya memakai cara ini? Oke, karena begini Bun. Saya itu menyadari bahwa kita semua itu adalah manusia, makhluk yang lemah. Sehebat apapun kita, sekuat apapun lahir kita, semandiri apapun kita, ya, sekaya apapun kita, secantik apapun kita, semoncer apapun karir kita, ya, setinggi apapun jabatan kita nggak bisa menafikan fakta bahwa sebenarnya kita ini hanya manusia yang dhaif, manusia yang lemah, Bun. Mau sesukses apapun kita, secantik apapun kita, mau semenarik apapun kita, sebenarnya semua kebaikan yang kita miliki itu ada yang ngasih, bukan murni milik kita. Ya, meskipun faktanya kita juga berusaha secara lahiriah ya, tapi soal hasil seringkali itu bukan kita yang menentukan, bukan kita yang berkuasa atau hasil usaha kita. Bahkan ada istri yang sudah berusaha semaksimal mungkin, udah mati-matian nih ngasih yang terbaik buat suaminya, ya tetap aja suaminya selingkuh. Ini adalah bukti bahwa kita itu sejatinya nggak punya daya dan nggak punya kuasa atas hasil dari usaha kita, ya, atas hati suami kita. Ya, di alam ini ada suatu zat yang maha menentukan segalanya. Ada zat yang maha mengatur dan menguasai segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu dekat dengan batin kita, Bun. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda atau kuasa Allah bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Itulah kenapa, Bun, pada 14 hari pertama setelah Bunda memaharkan sarana dari saya, baik itu tasbih karomah ar-Rahman, cincin, kalung, ya, atau yang lainnya, saya selalu minta Bunda untuk fokus melakukan ikhtiar spiritual, menata batin, membersihkan rohani, memurnikan hati, menjernihkan jiwa, dan memperbaiki aura. Kenapa? Ya, ketika hati kita itu jernih, aura kita bersih, dan rohani kita hidup, maka disitulah kita akan menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah tepat ada di dalam diri kita. Jadi resep ikhtiar yang saya berikan pada Bunda, kenapa kok nggak langsung berusaha mencuri hati suami? Lalu kenapa kok nggak langsung berusaha melakukan ini itu buat memikat hati suami? Nah, itu ada dasarnya, Bun. Dan kenapa kita harus tawakal dulu? Dan kenapa kita harus sumeleh dulu? Kenapa kita harus fokus pada aura kita dulu? Dan kenapa kita harus mendekatkan pada Allah? Ketika kita punya hajat ingin menyadarkan suami kita dan mengembalikan keharmonisan rumah tangga. Itu perintah Allah, Bun. Ya, dalam Al-Quran surah Al-Imran Allah berfirman, "Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah." Ya, ketika kamu punya azam, punya niat dan tekad yang bulat, maka fatawakkal 'alallah, serahkan sama Allah. Nah, di ayat berikutnya Allah katakan, Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, jadi daripada repot-repot dan capek-capek mengandalkan diri kita, mengandalkan ego kita, mengandalkan emosi kita dalam menghadapi perselingkuhan suami, maka akan jauh lebih enak kalau kita menghadap sama Allah dulu, yang jelas-jelas maha menentukan segalanya. Ya, yang jelas-jelas itu jauh lebih kuat, lebih kuasa daripada kita yang memang lemah. Justru ketika kita mengaku lemah di hadapan Allah, maka disitulah kita sebenarnya sangat kuat. Kenapa? Karena kita langsung mendapatkan dekengan dan perlindungan dari Allah langsung, Bun. Ibaratnya nih, Bun, kita itu punya backingan dari kantor pusat. Bayangkan nih, gimana tenangnya Bunda ini punya backingan dari Allah langsung. Ya, ketika backingan ini sudah kita dapatkan, wah, ini kita akan merasa jauh lebih tenang. Aura kita pun itu akan kembali positif dan jalannya itu akan enteng, Bun. Ya, itulah kenapa ketika Bunda ikut bimbingan saya untuk menyadarkan suami yang selingkuh, selalu saya berikan wasilah spiritual. Ya, misalnya
cincin Anira seperti ini, Bun. Kenapa harus pakai wasilah? Ya bukan apa-apa, supaya proses ikhtiar spiritualnya, ikhtiar pembersihan auranya itu jauh lebih mudah. Apakah ini nggak musyrik, Bunda Ayu? Ya, selama hati kita menujunya itu ke Allah, ya nggak musyrik, Bun. Karena cincin ini itu hanya sebagai media untuk membantu mempercepat proses ikhtiarnya. Dan kalau ngomong soal musyrik, ya tanpa kita sadari ya, Bun, hati kita itu sering musyrik duluan loh. Lah buktinya, kita itu menggantungkan harapan pada suami, bukan sama Allah. Ya, kita mengharapkan suami secara berlebihan, bukan mengharapkan ridhonya Allah. Nah, ini justru ketika Bunda berikhtiar memanfaatkan berkah dari wasilah yang sudah saya riyadhahi, ya, Bunda akan tetap mendapatkan bimbingan spiritual dari saya dan ijazah ilmu dan amalan dari saya. Sehingga Bunda itu tidak akan tersesat. Karena setiap Bunda memaharikan cincin Anira dari saya, Bunda selalu saya bimbing. Ya, tidak saya lepaskan begitu saja. Karena saya tahu, Bun, Bunda di sini butuh bimbingan dan guru spiritual. Nah, apakah cara ini halal, Bun? Insya Allah, Bun. Bahkan nih, di zaman era sahabat pun, banyak yang memanfaatkan benda-benda tertentu untuk dimanfaatkan berkahnya. Sayyidina Umar itu pernah memakai tongkat untuk menghentikan gempa bumi. Beliau juga pernah memakai kertas untuk membuat aliran sungai Nil itu kembali mengalir. Nabi Yakub, ya beliau juga memanfaatkan pakaian dari Nabi Yusuf sehingga matanya itu bisa kembali sembuh atas izin Allah. Nah, dari sini kita menyadari bahwa seringkali kita memang membutuhkan wasilah atau perantara untuk membantu memperlancar ikhtiar kita. Dari cincin Anira ini bisa dijadikan wasilah yang insya Allah halal dan tidak mengandung jin, kodam dan sebagainya. Ya, berkah energinya itu berasal dari wirid, riyadhah, tirakat, dan doa khusus yang dilengkapi dengan media aktivasi energi untuk menyelaraskan aura Bunda dengan berkah energi dalam cincin ini. Baik, itulah tadi ulasan saya, Bun, tentang kenapa ikhtiar spiritualnya itu harus didahulukan. Ya, mengapa tawakalnya itu harus didahulukan sebelum berusaha menyadarkan kembali hati suami. Baik, semoga bisa dipahami ya, Bun, dan semoga Allah selalu hadirkan cahaya hidayah, rahmat dan taufiknya untuk sahabat Bunda sekalian, serta mengiringi rumah tangga Bunda dengan keberkahan. Amin. Baik, saya Bunda Ayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.